semuanya, perkenalkan nama saya Novita Dianti Manolang dengan NIM 08011128232805. Di sini saya ingin mempresentasikan soal nomor 3 dari tugas algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah Alpro, yaitu Bu Dr. Anita Desiani, SSI, MKOM. Baiklah, soal nomor 3 itu adalah mencari nilai KPK dan FPB. Di sini, saya sudah membuat program mengenai KPK dan FPB. Saya akan menjelaskannya satu persatu mengenai program di sini. Jadi, di sini kita menggunakan include iStream. Kita menggunakan include iStream, yaitu untuk file header, untuk dia membaca in, out, dan end. Kemudian kita menggunakan using namespace std, itu untuk membaca sintaks-sintaks yang ada di dalam program. Kemudian ada integer main, itu untuk mendeklarasikan variabel yang kita gunakan. Terus, kemudian di bawah integer main, kita akan mendeklarasikan variabel yang kita gunakan. Di sini kita bisa kita menggunakan A untuk dia bilangan pertama, untuk B untuk nilai bilangan kedua. Karena untuk mencari KPK dan FPB itu kan membutuhkan dua bilangan, bisa juga tiga bilangan, tetapi program ini untuk yang tiga bilangan. Makanya itu di sini kita deklarasikan A, B, dan I. I itu untuk variabel di pernyataan perulangan di sini. Terus, kemudian setelah kita menginput nilai A dan B pada program, program akan mengeksekusi for. Sorry, akan mengeksekusi for. For yang pertama itu ada I-nya itu akan bernilai A. Kemudian I-nya itu lebih kecil daripada 0. Ketika I-nya lebih kecil daripada 0, maka for itu bernilai benar dan akan mengeksekusi pernyataan if yang ada di sini. Kemudian kalau if-nya itu bernilai benar, dia akan mengeksekusi langsung mengeluarkan output nilai FPB. Nilai FPB-nya itu nilai I yang terakhir. Dan langsung break. Break di sini langsung masuk ke pernyataan for yang ada di bawah sini. For di bawah sini, I-nya itu pertama bernilai A, sesuai dengan A yang kita inputkan di sini, sampai dia I-nya itu lebih besar daripada 0. Ketika I-nya lebih besar kecil daripada 0, dia akan langsung ke N. Begitu juga for yang di sini, dia akan langsung lanjut ke pernyataan for yang ada di sini, ketika dia bernilai salah, false. Nah, ketika for I-nya itu lebih besar daripada 0, dia akan mengeksekusi pernyataan if. Ketika if-nya itu bernilai benar, dia akan langsung ke cout yang di sini, nilai KPK, dan langsung break. Tetapi kalau if-nya itu bernilai salah, dia akan ke I++. Begitu juga dengan if yang di sini, kalau dia bernilai salah, dia akan langsung ke I min. Oke, kita hapus dulu. Ini adalah program untuk mencari nilai KPK dan FPB. Masukkan nilai A. A-nya tadi kita misalkan adalah 4 dan B-nya ada 6. Nilai KPK saja yang keluar. Bentar. Lanjut, maka ini adalah programnya yang tadi kita coba running.
Kita masukkan nilai A-nya itu misalnya adalah 4, B-nya itu 6. Maka nilai FPB dari 4 dan 6 adalah 2, dan nilai KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana nilai FPB dan KPK itu keluar melalui pernyataan yang kita gunakan tadi, pernyataan perulangan dan pernyataan if. Saya akan share screen. Ini adalah penjelasan programnya. Jadi tadi kan misalkan A-nya itu adalah 4, B-nya 6. Maka di dalam program itu akan program itu akan mencetak masukkan nilai A. A-nya itu 4 dan mencetak masukkan nilai B. B-nya itu 6. Kemudian di pernyataan perulangan tadi dikatakan bahwa I-nya itu pertama adalah sama dengan A. Maka I yang pertama adalah 4. Perulangannya, apakah 4 lebih besar daripada 0? Ya, maka dia akan mengeksekusi pernyataan if. Apakah 4 modulus daripada 4? 4 dibagi 4 modulusnya itu adalah 0, dan 6 dibagi 4 modulusnya itu adalah 0. Itu kan tidak, karena 6 bagi 4 itu kan modulusnya tidak. Sisa pembaginya itu tidak 0, maka dia bernilai salah. Ketika dia bernilai salah, dia akan mengeksekusi pernyataan perulangan yang i-min. Maka I min min tadi kan sudah dijelaskan bahwa I sama dengan I kurang 1. Oleh karena itu, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Akan mengeksekusi yang di depannya tadi. 3 apakah lebih besar daripada 0? Ya. Jika ya, maka dia akan mengeksekusi if. 4 dibagi 3 modulusnya apakah 0? Tidak kan? Otomatis dia langsung ke I min min tadi. I kita terakhir adalah 3. 3 dikurang 1 adalah 2. Apakah 2 lebih besar daripada 0? Ya, akan mengeksekusi pernyataan if lagi kan. 4 dibagi 2 modulusnya itu kan sama dengan 0. Dan begitu juga 6 dibagi 2 modulusnya itu kan juga sama dengan 0. Sisa pembaginya itu adalah 0. Maka cetak nilai FPB. Nilai FPB-nya itu adalah 2. Karena kan otomatis di sini tadi if-nya itu kalau dia bernilai salah dia akan ke i-min, tetapi kalau dia if-nya itu bernilai benar, maka dia akan mencetak nilai FPB. Nilai FPB itu adalah I. I kita terakhir, ini nilai I kita terakhir adalah 2, maka dia akan mencetak nilai FPB-nya itu adalah 2. Dan dia akan break dari pernyataan-pernyataan yang ada. Lanjut ke for yang di bawahnya tadi. Untuk for yang di bawahnya, I-nya itu bernilai A. Untuk pertama kali, I-nya itu bernilai A. I itu lebih kecil daripada I itu bernilai 4. Kemudian, apakah 4 itu lebih besar daripada 0? Dia akan mengecek yang for-nya tadi. Ya, kalau dia benar, maka dia akan mengecek yang if. If itu 4 apakah dibagi 4 apakah bernilai modulusnya itu 0, dan 4 dibagi 6 apakah modulusnya itu bernilai 0? Kan tidak. Maka dia akan ke I++. I++ itu sama aja dengan I+1. I+1 sama dengan 4 tambah 1 yaitu 5. Nah, I kita terakhir adalah 5. 5, apakah 5 lebih besar daripada 0? Ya. Apakah 5 lebih besar daripada 0? Benar kan? Maka dia akan mengeksekusi pernyataan if. 5 dibagi 4, apakah modulusnya sama dengan 0? Kan tidak. Maka dia langsung ke I++. I++ sama dengan nilai kita yang terakhir, I-nya itu adalah 5. Maka 5 tambah 1 sama dengan 6. Apakah 6 lebih, dia akan ke for kembali. Apakah 6 lebih besar daripada 0? Ya, iya kan? Maka dia akan mengeksekusi pernyataan if. If 6 apakah 6 dibagi 4 modulusnya itu sama dengan 0? Tidak.
maka dia langsung ke I++, maka I-nya sekarang adalah bernilai 7 karena terakhir 6 ditambah 1 sama dengan 7. Ini 7 dulu. Ini langsung ke 7. Apakah 7? Kita tambahkan saja. Apakah 7 itu lebih besar daripada 0? Ya. Apakah 7 dibagi 4 dan 7 dibagi 6 itu modulusnya itu bernilai 0? Kan tidak. Maka dia langsung ke I++. I++. 6 ditambah, ini tadi terakhir nilai kita 7. 7 ditambah 1 bernilai 8. Langsung lanjut ke for lagi. Apakah 8 lebih besar daripada 0? Tidak. Iya, benar, bernilai benar. Langsung ke pernyataan if. 8 dibagi 4 dan 8 dibagi 6, apakah modulusnya atau sisa pembaginya itu adalah 0? Tidak. Maka dia langsung ke I++ lagi. Maka 8 ditambah 1 sama dengan 9. Apakah 9 lebih besar daripada 0? Kan tidak. Kan iya. Maka dia langsung ke pernyataan if. Apakah 9 dibagi 4 dan 9 dibagi 6, sisa pembaginya itu adalah 0? Tidak. Maka langsung ke I++. 9 ditambah 1 adalah 10. Akan mengecek lagi 10 apakah lebih besar daripada 0? Ya. Dan dia akan mengecek pernyataan if. 10 dibagi 4 dan 10 bagi 6, apakah sisa pembaginya adalah 0? Tidak. Maka dia langsung ke I++. Terakhir nilai I kita adalah 10 ditambah 1 adalah 11. Apakah 11 itu lebih besar daripada 0? Benar. Dan dia akan mengeksekusi pernyataan if 11 dibagi 4 dan 11 dibagi 6, apakah sisa pembaginya 0? Tidak kan? Maka dia langsung I++ lagi. I sama dengan sekarang I tambah 1. I terakhir kita 11 ditambah 1, 12. Apakah 12 lebih besar daripada 0? Benar. Apakah 12 dibagi 4 dan 12 dibagi 6 itu sisa pembaginya adalah 0? Benar kan? Maka dia langsung mencetak nilai KPK. Nilai KPK yang di sini kan pada program itu dibilang nilai KPK-nya itu I. I yang terakhir kita adalah yang terakhir kita dapatkan 12. Otomatis nilai KPK-nya itu adalah 12. Maka program akan keluar dari perulangan dan selesai dan langsung mencetak output. Jadi seperti ini nanti outputnya. Kita masukkan nilai A itu 4, masukkan nilai B itu 6, dan langsung keluarlah nilai FPB dan KPK-nya. Baik, untuk pseudocode dari program yang di atas ini adalah pertama itu kita mendeklarasikan variabel yang kita gunakan, yaitu ada A, B, dan I yang bertipe data integer. Kemudian dia akan begin, dia akan men-read nilai A, men-read nilai B, kemudian langsung masuk ke pernyataan for. For I sama dengan A to 0. Jadi kalau di dalam pseudocode itu sama dengan itu diganti dengan panah yang menghadap ke kiri. Terus sampai dia bernilai 0. Kemudian begin dari for itu. Jika for-nya bernilai benar, maka if A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0, maka kalau dia bernilai benar, dia akan mencetak nilai FPB. Tetapi kalau dia bernilai salah, dia akan kembali ke for. Dan kalau for-nya ini salah, dia akan ke N4. Dan kalau kita sudah mendapatkan nilai FPB dan dia langsung otomatis N4 karena ada perintah break tadi. Begitu juga dengan nilai KPK. I-nya itu pertama adalah nilainya sama dengan A sampai dia bernilai 0. Ketika I-nya sama dengan A, langsung begin ke pernyataan if. I modulus A sama dengan 0 dan I ini kurang sama dengannya, dan I modulus B sama dengan 0, dan kalau misalnya dia bernilai benar, dia akan mencetak nilai KPK, nilai KPK-nya itu nilai I terakhir, dan kalau dia bernilai salah, dia akan ke pernyataan for, dan langsung N4, dan pernyataan selesai di N. Untuk flowchart-nya, yang pertama adalah tentunya adalah ellipse untuk start, kemudian untuk inputnya yaitu A dan B yang ditandai dengan bentuk jajar genjang. Kemudian langsung lanjut masuk ke pernyataan perulangan, yaitu I sama dengan
A to nol. Kemudian kalau dia bernilai benar, dia akan mengeksekusi pernyataan if, akan tetapi kalau pernyataan perulangan ini bernilai salah, dia akan ke pernyataan perulangan yang di bawahnya. Untuk pernyataan if yang di sini, maka dia kalau dia bernilai benar, dia akan langsung nilai FPB, mengeluarkan eh, nilai FPB-nya. Tetapi kalau salah, dia akan I min min. I sama dengan I kurang satu. Begitupun selanjutnya. Begitu juga dengan nilai KPK, I sama dengan A to nol. Jika A-nya, jika A-nya itu jika pernyataan perulangannya itu bernilai benar, maka dia akan ke pernyataan if. Tetapi kalau dia bernilai salah, dia langsung ke N. Dan di pernyataan if ini, jika dia bernilai benar, dia akan mencetak nilai KPK. Tetapi kalau dia salah, dia akan ke nilai, ini kurang panahnya, nanti ditambahkan. Nih. Di sini seharusnya ada panah lagi untuk dia mendeklarasikan kalau si si if-nya ini bernilai salah, dia akan ke I++ dan I++ ini kembali ke pernyataan perulangan. Itulah, kita hapus dulu. Baiklah, itulah program, pseudocode, flowchart, dan penjelasan program dari mencari nilai KPK dan FPB. Dengan nilai A dan B-nya itu bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai program mencari KPK dan FPB. Mohon maaf jika ada salah. Saya ucapkan terima kasih.